Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita meneliti, kita tentu punya referensi-referensi utama, dan dalam penelitian kita akan merujuk secara berulang-ulang terhadap referensi-referensi utama tersebut. Maka otomatis di Maktabah Syamilah kita akan sering melakukan pencarian kitab-kitab tersebut. Yang menjadi persoalan adalah setiap kali kita ingin melakukan pencarian atau menemukan informasi di kitab yang kita jadikan referensi, kita harus mengetikkan nama kitab tersebut di sini, kemudian mengetikkan kata kuncinya, kemudian melakukan pencarian. Dan ketika kita hendak melakukannya lagi, kita akan mengulangi hal yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tentu akan mengambil banyak waktu. Tetapi terlebih lagi ketika referensi kita tentu lebih dari satu. Kita ingin menggunakan satu kata kunci untuk lebih dari satu buku, lebih dari satu kitab, dan pencarian tersebut kita lakukan secara berulang-ulang. Maka semakin akan banyak waktu yang terpakai untuk hal tersebut. Maka untuk menghindari hal tersebut, ada sebuah fungsi yang cukup sederhana sebenarnya di dalam Maktabah Syamilah, tetapi sangat membantu kita mengatasi permasalahan tersebut, yaitu fungsi menyimpan kategori atau kelompok kitab dalam pencarian Maktabah Syamilah. Yang saya maksud bisa kita pahami insyaallah langsung pada praktiknya adalah misalnya kita angkat sebagai contoh, kita melakukan penelitian di bidang tafsir. Sebagai contoh sederhana saja, kita misalnya merujuk atau referensi utama kita ada 3 kitab tafsir. Misalnya pertama tafsir Tabari. Nah, maka caranya adalah tetap cara pertama yang harus kita tempuh adalah menemukan kitab-kitab tersebut satu persatu secara manual. Ini hanya satu kali saja dilakukan. Kemudian tafsir kedua misalnya tafsir Ibn Katsir. Nah, kita centang satu persatu kitab-kitab yang kita inginkan, dan yang ketiga misalnya yang terakhir tafsir Al-Baghawi. Kita centang. Kita sudah mencentang 3 kitab referensi kita. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah setelah memastikan kitab-kitab yang kita maksudkan sudah tercentang, sini ada 3 kitab yang tercentang, kita tekan tombol ini, Hifzu al-Majalatil Bahs. Kita tekan ini, kemudian kita kemudian kita berikan judul untuk menyimpan kelompok buku-buku tersebut. Ya, misalnya kita berikan saja nama tafasir. Kemudian kita tekan save. Dan kita tekan save, maka nama tersebut akan muncul di urutan di tempat di layar ini. Kemudian kita klik keluar. Maka setelah melakukan hal tersebut, kita akan dapati bahwa kategori tafasir itu akan muncul di layar kanan bawah, di layar pencarian Maktabah Syamilah kanan bawah. Ini kelihatan sudah banyak karena saya pribadi sudah menyimpan beberapa kategori pencarian. Maka ini muncul di sini. Maka ketika kita ingin mencari sesuatu, mencari tafsir misalnya, kita ingin mencari tafsir misalnya Abba wa fakihatan wa Abba. Misalnya saja sebagai contoh. Maka kita tidak perlu lagi mengklik, dan kita ingin tahu tafsir wa fakihatan wa Abba menurut Ibnu Katsir, menurut At-Tabari, menurut Al-Baghawi, maka kita sudah tidak perlu mengkliknya lagi satu persatu, cukup klik ini. Maka otomatis di sini sudah tercentang 3 dan kita bisa search dan melihat hasilnya, dan hasilnya tidak akan keluar dari 3 kitab yang kita centang tersebut. Hal yang sama tentu berlaku bisa kita gunakan untuk hadis. Ketika kita mencari referensi hadis, tentu kita mulai dari kitab-kitab induk, dimulai dari Sahihain, kemudian bisa Sunan al-Arba misalnya, atau kita jadikan kutubus sittah. Saya pribadi di laptop saya ini saya membuat kategori as-sahihan. Kemudian ketika misalnya kita melakukan penelusuran di Sahihain ternyata hadis tersebut tidak ada, baru kemudian menghapus centang ini, kemudian berpindah ke kutubus sittah supaya bisa beralih ke kutub wilayah yang lebih luas. Kalau misalnya masih tidak ada lagi, maka beralih ke kutubus tis'ah sebagai contoh, dengan cara mencentang atau mematikan centangnya dan berpindah ke kategori lain. Begitupun ma'jim, kamus-kamus yang kita sering jadikan rujukan, syarah-syarah hadis, bisa semua kita manfaatkan fasilitas ini, dan sangat membantu untuk kita menemukan penelusuran secara lengkap dan juga secara terbatas, secara efisien. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat.